Selamat datang dalam pembelajaran matematika bersama saya Pak BE. Ingat, yang mudah jangan dibuat susah. Kali ini kita akan membahas soal pH aplikasi turunan aljabar. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Terima kasih. Baik, kita langsung saja bahas soal nomor 1. Persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan min 2x kuadrat plus 6x plus 7 yang tegak lurus dengan garis 2x plus Y plus 10 sama dengan 0. Jadi yang tegak lurus itu adalah garis normalnya. Kalau kita lihat bahwa ini gradiennya adalah M sama dengan min 2. Dan garis normalnya nanti gradiennya pasti adalah setengah. Jadi M normalnya ini adalah setengah. Karena kalau tegak lurus pasti M yang ini min 2 dikalikan dengan M normalnya adalah hasilnya min 1. Maka kita ambil turunan pertama Y aksen di sini sama dengan minus 4x ditambah 6. Dan ini akan sama dengan gradien di sini ya, min 2. Atau min 4x sama dengan minus 8, maka x sama dengan 2. Kita masukkan nilai x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2, diperoleh y-nya sama dengan min 2 kali 4 berarti minus 8. 6 kali 2 berarti 12 ditambah 7. Itu Y-nya sama dengan 11. Sehingga persamaan garis normal dengan gradiennya M normalnya setengah dan melalui titiknya adalah 2,11. Ini setengah, kita bisa tulis X dikurang 2Y. Sama dengan X-nya adalah 2, dikurang 2 kali Y. Y-nya adalah 11. Sehingga diperoleh X min 2Y. 2 dikurangi 22 adalah min 20. Pindah ke ruas kiri, plus 20. Maka jawabannya untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah ini, yang pertama. Kita lanjutkan soal nomor 2. Nilai maksimum, ini dalam interval tertutup. Pertama-tama kita cari X pembuat dia stasioner. Jadi kita tulis F aksen X sama dengan 0, yaitu 3x kuadrat ditambah 6x. Sama dengan 0, kita faktorkan, 3x keluar, ini adalah x ditambah 2 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan minus 2. Dua-duanya berada dalam interval ini. Sehingga ada 4 nilai yang akan kita cari. Yang pertama, F0, masukkan ke fungsinya, yaitu min 9. Kemudian F min 2, masukkan ke dalam fungsinya, minus 8. Kemudian 3 dikalikan 4, 12, berarti ditambah 12, dikurang 9. Ini sama dengan 12 dikurang 17, berarti minus 5. Lalu F dari batas-batas yang kiri sama yang kanan. F min 3 sama dengan, ini berarti minus 27, ditambah 3 kali 9, 27, dikurang 9. Ini hasilnya minus 9. Lalu terakhir F dari yang batas paling kanan, yaitu F2, 8, ditambah 3 kali 4, 12, dikurang 9. Sama dengan 11.
maka nilai maksimumnya adalah 11. Soal selanjutnya. Diketahui fx seperti ini, ditanyakan adalah interval fungsi naik. Naik itu berarti f aksen x-nya lebih dari 0. Kita turunkan 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat dikurang 12x lebih dari 0. Kita keluarkan 4x. Yang ini dalam kurung berarti x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan kembali. Ini x min 1 dan x plus 3 lebih dari 0. Sehingga diperoleh x sama dengan 0. Lalu x sama dengan 1. Berikutnya x sama dengan minus 3. Kita buat garis bilangannya, yaitu min 3, kemudian 0, dan ini adalah 1. Ini koefisiennya x-nya positif, ini positif, ini positif. Maka yang paling kanan adalah positif, negatif, positif, negatif. Yang diminta yang lebih dari berarti yang diminta adalah yang plus. Jadi ini solusinya. Min 3 kurang dari x kurang dari 0 atau x lebih dari 1. Jadi yang memenuhi adalah ini. Soal nomor 4. Grafik fx akan selalu turun pada interval min 3, 2. Nilai b per a. Kita bisa tuliskan min 3 kurang dari x kurang dari 2. Ya, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pemfaktoran dituliskan x plus 3 kemudian dikali x min 2 kurang dari 0 karena turun ya. Atau x kuadrat 3 dikurang 2 adalah 1 plus x 3 kali 2 adalah min 6 kurang dari 0. Kemudian kita akan turunkan ini f aksen x sama dengan berarti 9x kuadrat ditambah 18ax dikurang 6b. Lalu kita akan samakan koefisiennya di sini ya. Kita akan samakan koefisiennya di sini. Yang ini kita kalikan dengan 9. Sehingga diperoleh 9x kuadrat ditambah 9x minus 54 kurang dari 0. Di sini terlihat bahwa 18A sama dengan 9 atau A sama dengan setengah. Kemudian 6B sama dengan 54. Maka B sama dengan 9. Pertanyaannya adalah B dibagi A. 9 dibagi setengah yaitu sama dengan 18. Nomor 5, titik belok dari kurva. Berarti kita ambil turunan pertama dulu, diperoleh 4x pangkat 3 minus 12x kuadrat. Lalu kalau kita turunkan sekali lagi untuk dapat turunan kedua, diperoleh 12x kuadrat minus 24x. Kalau kita ambil f double aksen x sama dengan 0, diperoleh 12x kuadrat minus 24x sama dengan 0. Kita keluarkan 12x-nya, ini adalah x minus 2 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 2 dan x sama dengan 0.
ya. Jadi 2 atau 0. Kalau ini kita bikin garis bilangannya, ini 0, ini 2. Lalu ini dari F turunan kedua ya. Ini koefisien X-nya positif, maka yang paling kanan positif, ini negatif, ini positif. Kalau F double aksennya positif, berarti grafiknya terbuka ke atas. Ini terbuka ke bawah, terbuka ke atas. Jadi kita lihat terjadi perubahan kecekungan di sini ya. Di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2. Jadi di sini terjadi titik belok. Nah, apakah kedua-duanya titik belok atau salah satunya titik belok horizontal atau kedua-duanya titik horizontal? Kita cek dari di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini, untuk X sama dengan 0, ya, untuk X sama dengan 0, kita lihat F aksen 0 adalah 0. Sehingga di sini adalah belok horizontal, ya. Karena turunan pertamanya sama dengan 0. Sementara kalau X sama dengan 2, F aksen 2 itu sama dengan 4 kali 8, 32, dikurang 12 kali 4, 48. Ini tidak sama dengan 0. Jadi yang ini adalah hanya belok saja. Sehingga untuk mencari titik beloknya, kita tentukan nilai Y-nya. Manakala X sama dengan 2. Namun kalau kita lihat pilihan yang ada, ya, maka kita bisa tahu bahwa jawabannya pasti ini ya, karena hanya opsi ini yang nilai X-nya 2. Kalau kita mau cari secara lengkap juga bisa. Untuk X sama dengan 2, kita cari F2. Masukkan ke fungsinya, 2 pangkat 4 berarti 16, dikurang 4 kali 8, 32, ditambah 4. Jadi 20 dikurang 32 adalah min 12. Jadi terlihat bahwa titik beloknya adalah 2, min 12. Ini sebagai titik belok. Nomor 6. Ditanyakan persamaan garis singgung. Ini adalah fungsi implisit. Jadi kita turunkan menggunakan turunan fungsi implisit. Ini bentuk U kali V, yang ini U, yang ini V. Ini U, yang ini V. Jadi U aksen. Ingat, setiap kali kita menurunkan Y, maka kita tempatkan Y aksen. Jadi U aksen berarti turunan Y kuadrat, yaitu 2Y. Lalu ada Y aksen. Dikali V, V-nya adalah akar X. Ditambah U, U-nya Y kuadrat, dikali V aksen, turunan akar X adalah 1/2 akar X. Ditambah, sekarang bagian kedua, U kali V yang di sini, U aksen turunannya adalah 2X, kali V akar Y, ditambah U X kuadrat, kali V aksen, yaitu 1/2 akar Y, kali Y aksen. Lalu turunannya 2 adalah 0. Kemudian ketika kita masukkan titik 1,1, maka Y aksen ini akan menjadi gradien garis singgung. Jadi di sini 2Y berarti itu 2. Ini Y aksen akan menjadi M. Akar 1 adalah 1. Ditambah. Ini 1/2. Ini akar 1, jadi di sini setengah. Ditambah. Ini 2, ditambah 1/2 Y aksen yaitu M sama dengan 0. Kemudian 2 tambah setengah adalah 5/2 M. 2 tambah setengah 5/2, pindah ke ruas kanan jadi min 5/2. Sehingga M-nya sama dengan min 1. Maka persamaan garis singgungnya dengan
M sama dengan min 1 dan melalui titiknya adalah 1,1. Ya, ini gradiennya min 1, berarti dituliskan X plus Y. Sama dengan X-nya 1 ditambah Y, Y-nya 1. Dituliskan X plus Y sama dengan 2. Ini dia jawabannya. Nomor 7. Sebuah proyek pengaspalan jalan akan diselesaikan dalam X hari, di mana biaya proyek per hari ini per hari ya. Sehingga untuk Fx-nya mesti dikalikan lagi dengan X. Dan ini dituliskan dalam juta rupiah. Maka Fx-nya dikalikan dengan X lagi, yaitu X kali X ditambah 1200 per X dikurang 60. Atau X kuadrat dikurang 60X ditambah 1200. Lama waktu yang dibutuhkan agar biaya minimum. Ini Fx-nya. Maka kita cari lewat turunan pertama ya. Jadi F aksen X sama dengan 0. Diperoleh 2X min 60 sama dengan 0. Atau X sama dengan 30 hari. Jadi lama waktu dibutuhkan agar biaya minimum adalah di sini 30 hari. Kemudian biaya minimum proyek itu. Sehingga kita cari nilai F dari 30. Masukkan ke sini 960 kali 30 1800 ditambah 1200. 2100 dikurang 1800 adalah 300 juta rupiah. Jadi ini adalah 300. Nomor 8. The diagram shows a water container in the form of an inverted pyramid, which is such that when the height of water level is h cm. Ini dia tinggi air. Kemudian the surface of a water is a square of side 1/2 hcm. Jadi permukaan airnya ini adalah square. Square itu persegi dengan sisi setengah H. Water is steadily dripping into the container at a constant rate of 20 cm³ per minute. Ini adalah dV per dt, yaitu 20 cm³ per menit ya. The rate at which the water level is rising when the height of the water level is 10 cm is. Jadi pertanyaannya adalah rate-nya apa? Rate-nya height of water. Jadi height itu kita simbolkan sebagai H. Jadi DH, karena rate DH per dt. Itu pertanyaannya when the height ini tingginya adalah 10 cm. Maka kita bisa menggunakan rumus volume. Volume limas di sini ya. Volume limasnya berarti adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, berarti kita bisa tuliskan luas alasnya setengah H kuadrat kali tinggi. Tingginya itu adalah H. Ya, atau bisa dituliskan berarti 1/4 kali 1/3 1/12 H pangkat 3. Ini adalah volumenya. Nah, kalau kita turunkan terhadap H, diperoleh dV per dH sama dengan 3/12 atau 1/4 H kuadrat. Saat H-nya 10, jadi saat H sama dengan 10, kita peroleh di sini dV per dH-nya adalah 1/4 dikali 100.
berarti sama dengan 25. Sehingga untuk mencari dH per dt kita bisa gunakan rate of change, ya. dV per dt itu adalah dV per dH dikali dH per dt. dV per dt-nya 20, dV per dH-nya 25 kali dH per dt. Sehingga dH per dt sama dengan 20 per 25. Ya, dibagi 4 dibagi 5 adalah 5. Jadi 0,8 cm per menit. Ini dia ya. Nomor 9, cekung ke atas. Berarti yang kita mau kan nanti adalah F double aksennya adalah lebih dari 0. Kita turunkan F aksen X sama dengan 10X pangkat 4 minus 60X pangkat 3 ditambah 90X kuadrat. Lalu F double aksennya sama dengan 40X pangkat 3 minus 180X kuadrat ditambah 180X. Kalau kita bikin ini lebih dari 0, lalu kita keluarkan 20, maka kita bisa 20x ya. Kita bisa dapatkan di sini adalah sisanya 22x kuadrat gitu. Karena ini adalah 40x pangkat 3 dikurang 180 dibagi 20 berarti ini 9x. Kemudian ini adalah 9 lebih dari 0. Kemudian kita bisa faktorkan 20x di sini adalah 2x. Ini adalah x lebih dari 0. Ini min 3. Ini min 3. Kita cek. Ini min 6. Min 3 min 9. Ini pas ya. Berarti kita dapat 3 nilai x 0. Atau x sama dengan 3 per 2. Atau x sama dengan 3. Kemudian kita bikin garis bilangannya. Ini dari turunan kedua. Paling kecil adalah 0, 3 per 2, dan 3. Koefisien X-nya ini positif, ini 2 positif, ini 1 positif, maka yang paling kanan adalah positif. Lalu selang-seling, negatif, positif, negatif. Diminta yang lebih dari 0, berarti yang positif. Ini ya. Jadi jawabannya X lebih dari 0 kurang dari 3 per 2 atau X lebih dari 3. Berarti yang ini. Nomor 10 terakhir. Ada 3 jalur di sini. Dari A ke C, lalu C ke B. Dari A ke D, D ke B, atau dari A ke B. Ya, di mana ini adalah danau dan dia akan menyeberang danau menggunakan perahu. Sementara kalau sudah tiba di daratan dia akan berlari. Dengan kecepatan mendayungnya ini 4 km per jam, berlarinya 8 km per jam. Pertanyaannya, jika jarak C ke D adalah X, ini adalah X, waktu tempuh dari D ke B. Nah, maka jarak D ke B ini adalah di sini 8 min X. Sehingga pertanyaan nomor 1, waktu tempuhnya. Waktu tempuh dari D ke B. Ya, kita tahu bahwa V sama dengan S per T. Atau T sama dengan S per V.
Sehingga waktu tempuhnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak dari D ke B itu adalah 8 min X, ya, dibagi kecepatan D ke B. Artinya ini kecepatannya berlari yaitu 8. Ini dia waktu tempuhnya, 8 min X per 8 jam. Kemudian yang kedua, waktu tempuh ADB. Ya, dari ADB. Nah, kita lihat bahwa ini X, ini 2/3. Jadi kita cari dulu jarak ADB. Ya, kita cari jarak AD ya. AD sama dengan akar dari Pythagoras karena siku-siku di C. Ini segitiganya ACD. X kuadrat ditambah 2/3 kuadrat. 4 kali 3 berarti ditambah 12. Ini jarak dari A ke D. Jarak dari D ke B sudah ada 8 min X. Sehingga waktu tempuh dari ADB, ya, maka TADB itu sama dengan waktu tempuh dari A ke D, yaitu akar X kuadrat plus 12, ini jaraknya, dibagi kecepatan dari A ke D, yaitu menggunakan perahu, yaitu mendayung dibagi 4, ditambah waktu tempuh dari D ke B, yaitu 8 min X dibagi 8. Ini fungsinya, fungsi waktu yang dituliskan menggunakan variabel X. Dan untuk menghitung, maka kita bisa menggunakan turunan pertama, ya. Kalau kita misalkan ini sebagai fungsi waktu, jadi di sini katakanlah Wx gitu, maka kita turunkan W aksen sama dengan 0, diperoleh di sini turunan dari akar adalah 1/2 akar, ya. Di sini ada 4, biarin saja 4 di bawah. 2 akar X kuadrat plus 12 kalikan turunan dalam akar. Dalam akar turunannya adalah berapa? 2X. Berarti kalikan 2X gitu. Kemudian ditambah turunannya ini min 1/8. Ya, sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan 2 dengan 2. Lalu ini kemudian 4 dengan 2. Ya. Atau kita bisa tuliskan dari sini, berarti X dibagi akar dari X kuadrat plus 12 sama dengan setengah. Kali silang ke sini yaitu 2X. Lalu kita kuadratkan sekaligus, ya, jadi 4X kuadrat. Dikuadratkan akarnya hilang, X kuadrat plus 12. Sehingga 3X kuadrat sama dengan 12. Gini. Dari sini kita peroleh X kuadrat sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Maka kita hitung nilai waktu untuk X sama dengan 2, W2 sama dengan, ke sini ya, akar dari 4 tambah 12, 16. Berarti akar 16 itu 4. 4/4, 1. Ditambah 8 dikurang 4. Itu 8 dikurang 2, 6. 6/8. Dibagi 3/4. Ya. Atau 1 jam. Ini 3/4. Ya. Atau kalau kita ubah ini jadi 7/4, 7/4 jam. Nah, dalam menit berarti dikalikan 7/4 dikalikan 60. Ya, ini 15. 15 kali 7, 105 menit. Maka yang ini nomor 2 jawabannya 105.
Baik, demikian pembahasan untuk pH. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.